Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 6 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya iman yang sama menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, tanggal 6 Januari tahun 2026, berjudul Iman Para Reformator. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Luther pernah berkata, "Aku sungguh yakin bahwa hari penghakiman tidak akan tertunda sampai 300 tahun penuh. Allah tidak dapat membiarkan dunia yang jahat ini lebih lama lagi." Hari besar itu semakin dekat saat kerajaan kejahatan akan ditumbangkan. Melanchthon menambahkan, dunia yang sudah tua ini tidak jauh dari kesudahannya. Calvin mendorong orang percaya untuk tidak ragu, melainkan merindukan dengan sungguh-sungguh hari kedatangan Kristus sebagai peristiwa yang paling mulia, dan menyatakan bahwa seluruh keluarga yang setia akan senantiasa memandang akan hari itu. Kita harus lapar akan Kristus. Kita harus mencari dan merenungkan, katanya. Sampai fajar hari besar itu tiba, ketika Tuhan kita akan sepenuhnya menyatakan kemuliaan kerajaannya. Knox, sang reformator Skotlandia, berseru, "Bukankah Tuhan Yesus telah membawa tubuh kita ke surga? Dan tidakkah Ia akan kembali? Kita tahu Ia pasti datang kembali, dan itu dengan segera." Ridley dan Latimer yang menyerahkan nyawa demi kebenaran menantikan kedatangan Tuhan dengan iman. Ridley menulis, "Dunia tanpa ragu, aku percaya ini, dan karena itu aku berkata, sedang menuju kesudahannya." Mari kita bersama Yohanes, hamba Allah, berseru dalam hati kepada Kristus, Juru Selamat kita. Datanglah, Tuhan Yesus, datanglah. Richard Baxter berkata, "Pikiran tentang kedatangan Tuhan sangat manis dan penuh sukacita bagiku." Pekerjaan iman dan ciri orang kudus adalah mengasihi kedatangannya dan menantikan pengharapan yang penuh berkat itu. Jika maut adalah musuh terakhir yang akan dimusnahkan pada kebangkitan, maka betapa sungguh-sungguh orang percaya harus merindukan dan berdoa bagi kedatangan Kristus yang kedua, ketika kemenangan penuh dan akhir itu akan terjadi. Inilah hari yang seharusnya dirindukan, diharapkan, dan dinantikan oleh semua orang percaya sebagai puncak dari seluruh karya penebusan dan seluruh kerinduan dan perjuangan jiwa mereka. Segerakanlah, ya Tuhan, hari yang penuh berkat ini. Demikianlah pengharapan gereja zaman para rasul, juga pengharapan gereja di padang gurun,
dan para reformator. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita ikuti kesaksian iman dari para reformator dan khususnya tentang Martin Luther. Dikatakan dalam The Great Controversy edisi 1888 halaman 150 paragraf 5 yang berbunyi, teman-teman Luther ketakutan dan cemas, mengetahui prasangka dan permusuhan terhadapnya. Mereka khawatir bahwa bahkan surat jaminan keselamatannya pun tidak akan dihormati, dan mereka memohon kepadanya untuk tidak membahayakan nyawanya. Ia menjawab, para pengikut kepausan tidak ingin melihatku di Worms, tetapi mereka mendambakan penghukuman dan kematianku. Itu tidak masalah. Jangan berdoa untukku, tetapi untuk firman Allah. Kristus akan memberiku roh-Nya untuk mengalahkan para pelayan setan ini. Aku tidak menganggap mereka selama aku hidup. Aku akan menang atas mereka dengan kematianku. Artinya, Martin Luther tidak takut mati. Bahkan oleh kematiannya, hal itu menyatakan kemenangan Luther atas kepausan. Ini semua karena Luther memiliki roh-Nya Kristus. Inilah iman para reformator bahwa Kristus yang tinggal di dalam mereka dan bukan oknum yang lain. Lalu ingat kembali apa yang Luther sampaikan di hadapan sidang berikut ini dalam The Great Controversy edisi 1888 halaman 152 paragraf 2. Di hadapan majelis yang ramai, ia berbicara dari firman Kristus, damai sejahtera bagi kamu. Para ahli filsafat, doktor, dan penulis, katanya, telah berusaha mengajarkan kepada manusia jalan untuk memperoleh hidup kekal, tetapi mereka tidak berhasil. Sekarang aku akan memberitahukan kepadamu, Allah telah membangkitkan satu orang dari antara orang mati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar ia dapat menghancurkan maut, menebus dosa, dan menutup pintu-pintu neraka. Inilah karya keselamatan. Jadi, Luther percaya bahwa Roh Kristus yang tinggal di dalam hatinya. Kemudian Luther jelaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah keselamatan. Luther percaya bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah dan bukan bangkit sendiri. Luther katakan Allah telah membangkitkan satu orang dari antara orang mati, yaitu Tuhan Yesus. Ini kebenaran vital sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah iman Luther. Kemudian, Kristus telah menang. Inilah kabar gembira, dan kita diselamatkan oleh karyanya, bukan oleh karya kita sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, damai sejahtera bagimu. Lihatlah tanganku. Artinya, lihatlah hai manusia, akulah satu-satunya yang telah menghapus dosa-dosamu dan menebus engkau, dan sekarang engkau mempunyai damai sejahtera, firman Tuhan. Luther sadar bahwa pekerjaannya sebagai biarawan yang tekun dan teguh tidak akan menyelamatkannya. Setelah membaca Alkitab, Luther melihat bahwa hanya jasa Kristuslah yang menyelamatkan. Dan oleh pekerjaan Yesus tersebut, musuh yang terakhir yaitu maut dikalahkan. Dan saat Yesus bangkit, dia masih memiliki tubuh manusianya. Itu sebabnya John Knox dalam renungan pagi hari ini berkata, dalam Maranatha halaman 14 paragraf 4, Knox, sang reformator Skotlandia berseru, bukankah Tuhan Yesus telah membawa tubuh kita ke sorga, dan tidakkah ia akan kembali? Kita tahu ia pasti datang kembali, dan itu dengan segera. Saat dikatakan membawa tubuh kita, artinya membawa alamiah tubuh manusia. Yesus bangkit dari kematian masih dalam alamiah tubuh manusia, namun yang sudah dimuliakan. Dan perubahan yang sama akan kita peroleh saat Yesus datang kembali. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 55.
Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Oleh kematian Yesus di kayu salib, setan dan kerajaan mautnya musnah. Maut, musuh yang terakhir, telah dibinasakan. Inilah iman para reformator. Mereka percaya dalam Yesus dan percaya dalam jasa-jasanya Yesus. Sebab inilah pengharapan yang penuh berkat dalam pekabaran tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekarang, apakah yang terjadi setelah Yesus binasakan musuh terakhir, yaitu maut? Masih dalam pasal yang sama, Paulus menuliskan dalam ayat 24 sampai 28. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia, yaitu Yesus, menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi, kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yaitu Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, yaitu di bawah Kristus, supaya Allah, yaitu Bapa, menjadi semua di dalam semua. Jadi, Yesus mati dan bangkit untuk binasakan musuh terakhir, yaitu maut, agar segala sesuatu takluk di bawah kaki Yesus, dan Yesus sendiri sebagai anak takluk kepada Bapanya. Sebab Bapa tidak takluk kepada siapapun. Dan ini semua terjadi agar Allah, yaitu Bapa, menjadi semua di dalam semua. Yaitu Bapa di dalam umat-umatnya melalui anaknya. Inilah pemenuhan rencana keselamatan. Segala sesuatu dan seluruh alam semesta menyatakan tentang Allah, yaitu Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy, edisi 1888, halaman 489 paragraf 1. Pengantaran Kristus bagi manusia di tempat kudus di sorga sama pentingnya bagi rencana keselamatan seperti kematiannya di kayu salib. Melalui kematiannya, ia memulai pekerjaan yang setelah kebangkitannya ia selesaikan di sorga. Oleh kematian dan kebangkitannya, Yesus menyelesaikan rencana keselamatan, yaitu agar Bapa ada di dalam semua. Bagaimana caranya? Oleh menerima kehadiran Roh Anak Allah dalam hati kita. Bapa dalam anaknya dan anak Allah di dalam kita. Maka inilah jaminan kebangkitan dari kematian. Roma 8 ayat 11 berkata, jika roh Dia, yaitu roh Bapa, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yaitu Bapa, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Bapa, yang diam di dalam kamu. Inilah pemenuhan rencana keselamatan itu. Bapa di dalam anaknya, dan jika Roh-Nya Bapa di dalam kita, maka meskipun kita mati karena tubuh kita yang fana ini, namun kebangkitan menjadi bagian kita. Inilah iman para reformator dan para rasul, sebab mereka mengenal siapa Allah yang mereka sembah dan roh siapa yang harus tinggal dalam hati mereka. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital bagi kami pada pagi hari ini, bahwa iman reformator menyatakan mereka percaya dalam Yesus dan percaya dalam jasa-jasa Yesus. Itu sebabnya mereka hanya bergantung dan berserah hanya kepada Yesus. Entah mati atau hidup, mereka tidak khawatir. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, kami menerima Engkau ya Bapa, dan bila Engkau tinggal dalam kami, maka itulah jaminan kebangkitan dari kematian bagi kami yang percaya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.